Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Paduka Pakualam ke-10. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, para PLH Asisten Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati para staf ahli gubernur, Kepala Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta atau yang mewakili, yang kami hormati para Kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, baik yang hadir di Bangsal Kepatihan Yogyakarta maupun yang hadir secara daring, kami ucapkan selamat datang pada upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Pembacaan keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 146 /Pem.D/UP/D.4 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator dan keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 147 /Pem.D/UP/D.4 tentang pengangkatan dalam jabatan pengawas. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan pertimbangan tim penilai kinerja pegawai negeri sipil pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta nomor 821/9080 tanggal 2 Juni 2022 memutuskan menetapkan ke-1 pegawai negeri sipil sebagaimana tersebut dalam lajur 2 diberhentikan dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan diangkat ke dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal sejak pelantikan. Ketiga, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai peraturan yang berlaku. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Kelima, petikan keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Tembusan 1. Kepala Kantor Regional 1 Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta nomor 2 sampai dengan 5 dan seterusnya ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Juni 2022. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditandatangani Hamengkubuwono X. Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 146/D/UP/D.4 tanggal 15 Juni 2022 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator. Nomor 1, nama Dr. Anda Sri Purwanti, NIP 19660213199403203, pangkat penata tingkat 1, golongan ruang 3D, jabatan dan eselon lama, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pelayanan Sosial Tresna Werda Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, eselon lama 4A. Jabatan dan eselon baru, Kepala Balai Pelayanan Sosial Tresna Werda Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, eselon baru 3A. Nomor 2 sampai dengan 21 dan seterusnya
Nomor 22, nama Dr. Andes Budi Husada, NIP 19680706 1998031005, pangkat penata tingkat 1, golongan ruang 3D, jabatan dan eselon lama, Kepala Seksi Bimbingan Informasi dan Preparasi Museum Negeri Sono Budoyo, Dinas Kebudayaan, Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, eselon lama 4A. Jabatan dan eselon baru, Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman, Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, eselon baru 3A. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditandatangani Hamengkubuwono X. Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 147 /Pem.D/UP /D.4 tanggal 15 Juni 2022 tentang pengangkatan dalam jabatan pengawas. Nomor 1, nama Sri Lestari SST MSI, NIP 19680805 1989 02 2001, pangkat pembina golongan ruang 4A, jabatan dan eselon lama, Kepala Subbagian Umum Sekretariat Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, eselon lama 4A, jabatan dan eselon baru, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, eselon baru 4A. Nomor 2 sampai dengan 29 dan seterusnya. Nomor 30, nama Dr. Fitri Indah Setiawati MSc, NIP 19820802 200902 2003, pangkat pembina golongan ruang 4A, jabatan dan eselon lama, Kepala Seksi Kesehatan Dasar Rujukan dan Kesehatan Khusus Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, eselon lama 4A, jabatan dan eselon baru, Kepala Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Kesehatan lain, Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, eselon baru 4A. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditandatangani Hamengkubuwono X. Pembacaan selesai. Persiapan pelantikan. Kepada perwakilan pejabat yang akan dilantik dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dimohon menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Kata-kata pelantikan oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Rabu, tanggal 15 Juni 2022, saya, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara sebagai pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 146 dan 147 garing Pem.D garing UP garing D.4 tanggal 15 Juni 2022. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Saksi dan rohaniwan dimohon menempatkan diri. Pengambilan sumpah janji jabatan oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum saya mengambil sumpah janji, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah janji ini adalah janji terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara-saudara agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Kepada saudara-saudara yang beragama Islam, ikuti ucapan saya. Demi Allah, saya bersumpah. Kepada saudara-saudara yang beragama Katolik, Kristen, ikuti ucapan saya. Demi Tuhan yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh secara bersama-sama bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela,
kepada saudara-saudara yang beragama Katolik Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penanda tanganan berita acara Sumpah Janji Jabatan secara simbolis. Diawali mewakili agama Islam, Setiarini Hestu Lestari MKes. Mewakili agama Katolik, Taufan Yudianto SPI MM. Mewakili agama Kristen, Juwarti ST MSI. Penandatanganan oleh para saksi. Saksi 1, Kepala Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, Anna Windiawati SH MH. Penandatanganan oleh Saksi 2, Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, Yuna Pancawati, SE MSI. Pembacaan Fakta Integritas ditirukan oleh seluruh pejabat yang dilantik. Fakta integritas. 1. Berperan secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Menghindari pertentangan kepentingan dalam kurung konflik of interest dalam melaksanakan tugas. 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya secara konsisten. 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan pemerintah daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta,
serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya. 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak menunjukkan perbaikan kinerja, saya bersedia dipindah tugaskan pada jabatan lain atau dibebaskan dari jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yogyakarta, 15 Juni 2022. Penandatanganan Fakta Integritas secara simbolis diawali mewakili agama Islam Setiarini Hestu Lestari MKes. Mewakili agama Katolik, Taufan Yudianto, SPI MM. Mewakili agama Kristen, Juwarti ST MSI. Dilanjutkan penandatanganan oleh para saksi. Saksi 1, Kepala Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Penandatanganan oleh Saksi 2, Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada para saksi disilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya berkenan Bapak Wakil Gubernur untuk memberikan ucapan selamat dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Sesi foto bersama dirasa cukup. Kepada perwakilan pejabat yang dilantik disilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya akan kita ikuti bersama sambutan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Paduka Pakualam ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua.
Para hadirin yang saya muliakan dan saya hormati, teristimewa kepada para pejabat yang diambil sumpahnya pada hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasanya pada hari ini telah dilantik 22 pejabat administrator dan 30 pejabat pengawas di lingkungan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Momentum hari ini saya anggap penting karena merupakan roadmap proses regenerasi dalam jenjang ASN sekaligus proses estafet manajemen pembangunan di lingkungan Pemda DIY. Untuk itulah regenerasi hendaknya jangan diartikan hanya sebagai proses peremajaan usia belaka, tetapi juga harus dibarengi dengan memudahkan dan menyegarkan spirit agar bisa berlari lebih kencang tanpa hambatan dan semangat di dalam menyelesaikan tugas. Di sisi lain, regenerasi juga memberikan kesempatan bagi yang berprestasi untuk menunjukkan kemampuannya. Para hadirin dan pejabat terlantik sekalian, kiranya perlu dipahami bahwa mekanisme tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah menggunakan proses penjabaran dan penyelarasan atau yang sering kita kenal dengan cascading dan alignment, seperti layaknya air terjun yang berundak. Prinsipnya mengatur manajemen kinerja yang merupakan derivasi visi dan misi dengan alur berurutan dari arahan RPJMD, sasaran strategis, kebijakan, program, dan pelaksanaan. Itu semua adalah kerja besar yang diamanahkan rakyat untuk merealisasikan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, sehingga kita memerlukan sinergi untuk melipat gandakan energi. Konsekuensinya, setiap pejabat dituntut untuk mempunyai tipe work leader dan menjadi role model bagi seluruh karyawan. Akhir kata, saya mengucapkan selamat bekerja dan mengabdi kepada seluruh pejabat terlantik. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa berkenan meridhoi usaha-usaha bersama guna meningkatkan pelayanan masyarakat dalam tugas yang baru ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.